Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang tentu diinginkan semua umat muslim dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk beribadah di bulan Ramadan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya mengikuti tuntunannya. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak setiap orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, dia bisa memanfaatkan karunia itu dengan sebaik-baiknya. Tidak setiap orang yang diberikan kesempatan Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dia bisa memanfaatkan karunia itu dengan baik. Bahkan tidak sedikit manusia yang menyia-nyiakan, tidak sedikit orang yang gagal mendulang pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan. Bahkan sekedar merasa khawatir saja tidak cukup. Perlu adanya untuk menghindari kegagalan, atau bisa dikatakan perlu adanya upaya. Seandainya tahun kemarin kita belum bisa berhasil, maka kita berharap tahun ini kita bisa berhasil di bulan Ramadan. Seandainya tahun kemarin kita tidak sukses, maka kita berharap tahun ini kita sukses dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan seandainya tahun kemarin kita belum bisa memaknai bulan Ramadan, kita berharap di tahun ini kita bisa memaknai bulan Ramadan. Nah, bahkan teman-teman, para ahli kubur pun ingin kembali ke dunia hanya sehari saja. Hanya sehari. Mereka kepada Allah berdoa ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, maka dari itu, selagi kita masih diberi kesehatan dan panjang umur, mari kita maksimalkan pada kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kalau kita mau berkacamata dari kepribadian ulama terdahulu, bagaimana ulama terdahulu membuat Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan lebih bermakna. Yang pertama, mempertebal rasa tawakal kepada Allah. Kita sudah paham mungkin secara harfiah, secara bahasa, apa itu tawakal. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis mudahnya yang bisa kita pahami. Nah, tawakal adalah menggantungkan diri kepada Allah. Kita merasa bahwa tidak mungkin kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada bantuan dari Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Kita berserah diri dan bergantung kepada Allah. Mungkin kita bisa mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah mulia. Kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kemudahan dalam beribadah. Seandainya kita tidak dibantu dan ditolong oleh Allah, perasaan ini, perasaan ketidakberdayaan tanpa ada bantuan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita bisa qiyamul lail, atau yang ketika di bulan Ramadan biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Kita bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran, kita bisa mengenal Al-Quran, atau kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, bahkan banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan tentu masih banyak lagi ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, itulah mungkin kita bisa berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan tentunya hati kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, kembali ke tawakal. Tawakal wajib kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ayat di atas menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman jika sudah bertawakal kepada Allah. Nah, inilah inti dari surat Al-Maidah ayat 23, kenapa kita wajib bertawakal kepada Allah kalau kita mengaku beriman kepada Allah. Nah, yang kedua, hidangan istimewa dari Allah untuk orang-orang yang beriman, bagaimana menjadikan Ramadan sebagai madrasah bagi kita. Kembali kita bercermin dari ulama terdahulu, jika bertemu dengan bulan Ramadan, dimanfaatkan untuk membuat perencanaan 1 tahun ke depan, karena sudah mendapatkan pendidikan di bulan Ramadan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, hal yang wajib kita lakukan yaitu bertaubat kepada Allah. Bertaubat adalah ibadah yang diperintahkan Allah. Sepanjang tahun kita disuruh bertaubat, kita disuruh taubat. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat semurni-murninya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertaubat. Di sini Allah tidak mengkhususkan taubatlah kalian menjelang bulan Ramadan. Nah, maka dari itu teman-teman, sepanjang tahun kita disuruh untuk bertaubat. Sepanjang waktu kita diminta untuk bertaubat. Tapi menjelang Ramadan kita lebih membutuhkan taubat. Karena apa? Karena demikian di bulan Ramadan begitu banyak ibadah-ibadah yang perlu kita kerjakan. Bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Untuk menghadapi ibadah yang demikian banyak ini, kita butuh energi yang cukup, butuh kekuatan yang maksimal agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan maksimal. Energi yang paling kita butuhkan dan kekuatan yang paling kita perlukan adalah kekuatan hati. Teman-teman yang dirahmati Allah, ulama besar Ibnu Taimiyah berpesan untuk kita semua, bagaimanapun jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu juga akan pergi saat waktu gelap tiba. Jadi, hanya kepada Allah kita berserah diri dan menyandarkan segala hal tentang urusan hidup kita. Fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.